sekian meter menjelang finish kolaps. Langsung dimasukin ke UGD. Di UGD itu kan dia di kateter juga gitu kan ya. Air kencingnya itu udah kayak teh botol. Jadi dehidrasi parah. Siapapun, apakah dia anak baru, apakah dia udah senior, apakah dia udah master, atau dia masih anak-anak even gitu ya, semua welcome. Misalnya 3 hari sebelum, udah makan nasi aja banyakin, jangan di skip. Terus ada lagi tuh yang ini pola pikirnya ada salah tuh, supaya aku ringan nanti pada saat race, aku nggak usah makan banyak-banyak, hindari nasi lah. Assalamualaikum BMers, kembali lagi ke Muamal Talk. Kali ini kita akan kupas tuntas terkait pelarian. Nah, kemarin kan kita sudah ngobrol-ngobrol banyak tuh, sharing dengan pelari baru Mas Lutfigo terkait tips-tips menjadi pelari baru. Nah, ingat nggak, salah satu hal yang kita bahas dengan Mas Lutfi adalah bagaimana caranya berkonsisten lari. Nah, jawabannya adalah pertama, bisa ikut komunitas. Yang kedua, bisa ikut race. Nah, hari ini kita akan kupas tuntas tuh terkait 2 poin ini bersama dengan Bu Rizky Sinarespati atau Bu Kiki, salah satu founder dari komunitas paling hits di Jakarta. Apa Bu? Amin. Bajunya mana Bu? Sekolari, saya juga punya. Bu Kiki, apa kabar? Alhamdulillah, baik Yan. Jujur ya Bu, kita kan satu kantor, kadang ketemu ya. Jadi Bu Kiki tuh kemarin habis cuti panjang. Kemana Bu? Melahirkan? Aku shock. Ke Berlin ya Bu? Berlin, alhamdulillah. Pokoknya Ibu pulang dari Berlin tuh mukanya berseri-seri banget. Nggak ada polusi kali ya. Saya lari pagi masih ada polusi loh Bu. Iya makanya. Jadi bahagia banget lari sana ya Bu? Alhamdulillah sih, ya sebenarnya kan Berlin itu kayak utang yang terlunaskan gitu akhirnya. Karena sebenarnya harusnya itu aku lari 2 tahun yang lalu. Oh iya. Dapat slotnya itu 2022. Tapi udah pernah dapat. Iya, emang dapatnya itu 2022. Cuman ini mungkin pengetahuan juga nih buat teman-teman nih. Qadarullah, harusnya kan larinya di bulan September. Agustus itu pertengahan aku tiba-tiba sakit dan ternyata harus opnam, dan setelah itu recovery-nya itu cukup lama karena ada operasi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, aku juga baru tahu tuh ternyata setelah aku tanya ke panitia, slot untuk WMM atau World Major Marathon itu bisa di-defer. Artinya yang harusnya aku lari 2022 itu kita bisa mundurin tuh ke tahun berikutnya. Nah, cuman karena di tahun berikutnya 2023 itu kondisi masih belum fit lah ya, masih ada rangkaian-rangkaian dari yang sebelumnya itu, jadi aku defer lagi jadi ke tahun 2024. Nah, jadi pas tahun 2024 ini ya udah gimana caranya harus tuh terlunaskan si utang Berlin itu gitu kan ya. Ya alhamdulillah lagi walaupun hampir off lari hampir 2 tahun. Latihan kemarin tuh ya 4 bulan lah ya yang intensifnya gitu. Ya alhamdulillah kemarin finish kategori apa? Dengan bahagia. Maraton sayang. Jadi kalau 42 kilo di Berlin loh teman-teman. Iya, kalau WMM itu nggak ada kategori lain ya, cuma maraton aja. Oh, saya baru tahu nih Bu. Saya pikir masih ada half-nya gitu-gitu. Nggak ada. Ya? Jadi kalau yang namanya World Major Marathon itu adalah full 42 kilo gitu. Ini jadi inget yang kemarin selentingannya si Lutfi. Iya. Dia kan baru ngebahas tuh gitu kan. Aku udah finish maraton 5K. Itu rame Bu. Iya. Kadang kalau di treat lari gitu kan, finish 5K, finish maraton 5K. Nah, itu kan lagi juga tuh lagi gitu. Tapi ya mungkin itu judul race-nya ya. Judul race-nya itu kan apa maraton, tapi apa ada maraton. Kategorinya. Ya, contoh kayak misalnya di kita itu ada Pocari Marathon, ada Maybank Marathon kayak gitu kan. Nah, kalau di World Major Marathon itu hanya ada satu kategori, jadi ya semua larinya itu ya 42 kilo itu tadi. Keren. Gitu sih. Maraton di Berlin, keren. Ibu mulai lari dari kapan Bu? Sebenarnya
aku tuh lebih cocok dibilang pelari baru daripada Lutfi ya. Jadi Lutfi karena off 2 tahun. No. Jadi kalau dibilang Lutfi itu pelari baru padahal bohong gitu. Dia kan udah banget larinya. Nah, kalau aku sendiri itu sebenarnya baru ikut-ikutan lari itu tahun 2018. Jadi dulu itu dari zaman sekolah gitu ya, nggak suka lari. Nggak suka olahraga lari, jadi baru ngebayangin aja itu udah yang, aduh males banget sih gitu. Pas waktu ujian, nggak waktu SMP itu aku ingat tuh, waktu ujian tuh itu kan ngelilingin lapangan tuh. Pas Pak gurunya nggak lihat itu, aku sembunyi di belakang pohon, gitu kan 7 keliling. Pas di lab ke-6 aku baru keluar, gitu. Finish. Saking malesnya gitu kan ya. Tapi pas tahun 2018 itu kan lari itu jadi kayak apa ya? Jadi udah jadi kayak budaya orang kalau mau sehat itu ya udah olahraganya lari aja gitu. Nah, waktu itu race juga udah mulai banyak kan gitu. Di Indonesia. Jadi waktu itu ikut ini deh, kita latihan lari deh gitu ya. Pertama kali itu cuma bisa 300 meter. Si tahun 2018 itu 300 meter gitu kan. Terus itu coba lagi, akhirnya 1 kilo. Dan pas aku nyoba itu yang bener-bener lari gitu. Habis itu 700 meter. Habis 700 meter baru nyampe 1 kilo. Nah, begitu nyampe 1 kilo itu tuh baru tuh bisa lari full, jadi nggak pakai jalan itu di kilometer selanjutnya. Cuman inget banget itu ya, pas pertama kali itu ya cuman 300 meter itu gitu, 300 meter pertama. Itu kan saya tadi itu sempat baca sih Bu, apa kalau mungkin lari sekarang kan ramai banget Bu sekarang ya, di setiap even jalanan pagi-pagi udah ada orang lari, di GBK apalagi gitu. Katanya kan semenjak COVID lari itu tambah rame karena kesadaran orang akan berolahraga itu meningkat gitu. Tapi emang sebelum COVID lari itu kayak gimana Bu? Apa udah rame atau emang kayak gimana dulu 2018-19 ya? Ya sebenarnya sih kalau lari sendiri itu udah lama banget ya ada di Indonesia gitu, fenomenanya juga. Race itu ya waktu itu kan aku baru ngikutin tahun 2018 itu kan gitu. Pertama Ibu apa Bu dulu? Apa sih? Yang di Bintaro aja. Oh, Bintaro. Tapi pertama kali ikut race langsung 10K. Nah, itu rasanya mau metong. Udah pokoknya begitu saat itu 2018 itu. Iya. Jadi waktu itu gara-gara teman-teman sekomplek gitu ya, teman-teman sekomplek itu pertemanan gitu. Nah, di sekomplek itu pada seneng lari. Terus udah gitu, ayo ikutan gitu kan. Nah, terus udah gitu baru tuh gitu mulai serius belajar lari. Tapi dari tahun 2018, 2017 itu udah banyak banget event lari, walaupun belum serapet sekarang gitu kan ya. Nah, terus 2019 itu mulai tuh hampir setiap minggu itu ada event lari gitu. Di Jakarta ya Bu? Iya betul gitu kan. Nah dari situ mungkin nextnya ceritain lagi gitu ya. Dari situ makanya kita jadi ada satu kesadaran, yuk kita bikin komunitas lari yang mungkin lebih bisa mengedukasi teman-teman gitu, masyarakat secara overall. Kenapa? Karena waktu itu kita ngelihat banyak sekali event lari, tapi nggak sedikit juga gitu. Banyak sekali pelari-pelari itu yang minimal cedera. Bahkan event sampai ke fatal, itu ada yang meninggal cuma 10 meter dari garis finish. Jadi banyak hal yang menyebabkan orang berlari itu hanya kayak nafsu gitu kan ya. Lari-lari aja pokoknya gitu. Aku bisa, apalagi kalau bahasa anak sekarang itu FOMO. Ya kan? Pokoknya aku bisa lari, tapi banyak sekali itu yang ya cedera lah, ada yang meninggal lah gitu kan ya. Belum lagi yang kayak cedera berkepanjangan, mohon maaf jadi kayak cacat atau kayak gimana kayak gitu kan ya, itu yang pengen kita hindari. Makanya tahun 2019 itu aku sama 3 orang teman itu mendirikan sekolah lari. Itu kalau misalnya flashbacknya gitu ya. Nah nggak lama waktu itu kan 2020 ya, datanglah COVID ya kan. Begitu COVID datang itu kan udah benar-benar di stop tuh, nggak ada race. Aku ingat terakhir kali itu adalah Binloop Ultra, itu kalau nggak salah di bulan Januari akhir. Januari akhir tuh. Nah setelah itu udah tuh, setelah Binloop Ultra tuh nggak ada lagi race. Virtual nggak sih Bu kayak pas itu? Kayak
Kayaknya tahun 2020 itu belum. 2021 ya. Nah, begitu agak longgar sedikit, jadi udah boleh keluar rumah, tapi olahraga sendiri-sendiri. Itu mulai muncul tuh yang virtual. Race besar tuh juga divirtualkan gitu kan. Nah, kemudian 2022 sudah mulai longgar dan sudah boleh kembali beraktivitas di luar. Mulai nih race yang tadinya virtual kembali ke offline gitu kan. Nah, dari situ kayaknya mulai menjamur juga, terutama yang tadi kata Vian bilang ya. Yang pertama mulai kesadaran orang olahraga untuk menjadi lebih sehat gitu kan ya. Jadi mulai banyak nih yang minimal minggu pagi itu keluar rumah hanya untuk dapat sinar matahari gitu kan ya. Ada yang jalan, ada yang lari dan seterusnya gitu. Nah, selain itu juga pada saat COVID melanda, ini kan jadi nggak banyak yang berolahraga lari, tapi mereka pindah ke cabur sepeda. Nah, waktu itu road bike itu jadi menjamur di mana-mana. Even harganya pun melambung gitu kan ya. Jadi inget Brompton gitu. Nah, yang kemarin ke sepeda, ini setelah selesai COVID, kembali lagi nih ke lari. Karena udah longgar. Betul, karena bersepeda sendiri kan dengan banyaknya orang yang berkegiatan di luar rumah, apalagi di jalan raya itu kan juga sekarang agak susah ya gitu, karena kan udah mobil ada udah banyak. Betul, dan apalagi kayak di Sudirman, Tamrin kalau di sana di Jakarta ini gitu kan ya, itu kan jadi saingan gitu kan sama mobil, jadinya ya sempat ada kecelakaan dan lain sebagainya gitu. Jadi orang lebih milih balik lagi ke lari. Nah udah tuh setelah itu namanya event lari itu udah kayak setiap minggu ada aja gitu, dari race besar sampai race kecil gitu kan, semua jadi berlomba-lomba bikin event gitu. Hampir semua brand juga bikin ya Bu sekarang ya Bu? Iya, karena itu jadi salah satu media juga untuk jadi brand awareness gitu terhadap si produk itu sendiri gitu. Apalagi ibaratnya campaign awareness-nya itu di hal-hal yang positif gitu kan. Betul. Kayak BPKH ini nih Bu, BPKH kan bikin event race tuh di Padang teman-teman. Jadi teman-teman yang di Padang atau se-Indonesia atau di Jakarta yang mau ikut race di Padang bisa ikut BPKH Cerang. Gitu. Bu, tapi gini, jujur saya kan dulu pas masih tinggal di dekat sekitaran GBK itu, maksudnya akses ke GBK masih gampang itu, dulu tuh ini Bu, jadi kayak Kamis malam pulang kantor, itu apa kok rame-rame, kadang loncat-loncat teriak-teriak gitu. Itu awalnya dari situ Bu. Habis itu tanyalah ke teman yang tahu, itu acara apa sih? Itu apa sih? Itu strength, ini workout. Awalnya itu dulu belum tahu apa-apa Bu. Pokoknya taunya lari aja kayak tadi Bu yang itu. Taunya udah lari muter-muter aja 5 kali gitu. Nah kok akhirnya memberanikan diri untuk nyoba. Habis itu baru tahu deh itu sekolah lari. Udah tuh kayak dulu sebulan bisa 2-3 kali ikut sih. Nah, itu mungkin salah satu manfaat yang saya dapat Bu dulu ikut eventnya sekolah lari kayak gitu. Nah, saya mau tanya Bu, kalau untuk secara holistik ya Bu, untuk teman-teman mungkin yang baru mulai atau mau coba lari, emang manfaatnya ikut komunitas tuh apa sih kayak gitu? Mungkin bisa diceritain Bu ke teman-teman. Ya. Yang pasti sih kalau ini saya dari sudut pandang saya sebagai pelari gitu ya. Kalau saya masuk ke dalam satu komunitas, yang pertama kali saya cari itu adalah support. Karena kalau misalnya saya mau mungkin yang baru berkenalan dengan olahraga lari, ini kan pengen dapat support juga, pengen dapat lingkungan yang sama, dapat vibes-nya lah gitu. Benar. Karena kalau orang belum kenal, itu kan jadinya tuh mau mencoba juga ragu-ragu kan. Ya contohnya kayak orang pertama kali mau ikut latihan atau mau ikut lari bareng gitu ya. Terus orang nggak kenal sama surroundingnya gitu kan. Terus udah gitu mungkin orang-orang yang ada di situ juga ya mungkin jutek-jutek, nggak ada nyapa, itu kan akan menurunkan motivasi dia untuk datang ke latihan selanjutnya. Gitu kan ya. Nah, jadi yang pertama kali Sekolari kasih nih, kalau misalnya ada yang mau join, by the way, kelas kita gratis. Setiap hari Kamis malam. Hari Kamis malam di GBK ya Bu? GBK. Selain di GBK kan ada juga Bu? Mungkin di kota... kita ada juga di Bekasi, gitu kan, kerjasama sama Decathlon. Jadi kelas kita yang di GBK itu setiap Kamis malam, kelas gratis,
everyone is welcome gitu. Jadi siapapun, apakah dia anak baru, apakah dia udah senior, apakah dia udah master, atau dia masih anak-anak even gitu ya, semua welcome. Jadi jangan takut, datang aja, karena di setiap kali kita mau latihan itu pasti akan ditanya gitu. Siapa yang baru pertama kali, siapa yang kalau muka-muka lama mah udahlah ya gitu. Tapi biasanya sama yang baru-baru itu akan ada briefing sama coachnya dulu sih gitu. Jadi kasih tahu nih, nanti pertama kali mendingan kamu latihan yang ini aja diarahin gitu. Berarti ya, Bu. Ya, jadi dulu itu pas awal-awal ada 2 macam latihan. Yang pertama gitu untuk yang baru-baru join gitu kan. Yang kedua itu yang latihan yang reguler untuk yang sudah sering lari. Nah, kalau sekarang ini event dibagi jadi 3 gitu ya. Jadi ada, karena setiap kali latihan itu sekarang udah hampir 150 orang. Full, Bu. Banyak dari banget. Saya kalau nggak salah pintu timur GBK ya? Atau pintu barat? Pintu barat. Itu tuh dari yang mau mepet ke ring sampai ke yang sana. Ramai banget. Iya, makanya jadi sekarang itu dibagi 3. Itu contohnya itu misalnya ada satu kelas itu yang drill, jadi running drill gitu kan. Ada juga yang kelas strength. Nah, ada juga misalnya yang lari keliling kayak gitu. Jadi kita bagi 3 tuh rata-rata setiap kali pertemuan gitu. Nah, dengan kita welcoming kepada semua orang dan karena kelasnya free juga gitu ya. Di situ kita pengennya itu semua orang merasa welcome dan semua orang jadi suka terhadap si olahraga lari ini gitu. Jadi jangan sampai ada stigma-stigma kalau lari sama geng ini mah harus eksklusif gitu misalnya. Jersinya harus yang garis miring misalnya, ya kan? Atau enggak sepatunya harus yang minimal 5 juta, yang kayak gitu. Kita nggak ada yang kayak gitu. Jadi semua insya Allah diperlakukan sama gitu kan ya. Nah, jadi yang paling dibutuhkan pelari itu yang pertama support, terus udah gitu environment yang mendukung, tidak toksik gitu kan. Banyak banget nih drama-drama komunitas yang tadinya solid gitu kan, terus gara-gara ya saling ngomongin lah, terus udah gitu si ini gini, si ini gitu kan, terus malah jadi toksik, si orang yang ada di situ tuh jadi malah malas lari lagi gitu, cuman gara-gara kayak gitu. Nah, selain itu kalau menurut aku sih komunitas itu kan ada berbagai macam ya. Tapi secara overall adalah ada komunitas yang ya udah yang penting lari bareng aja, yang penting ngumpul gitu kan dan lari bareng aja. Tapi ada juga nih komunitas-komunitas yang di dalamnya itu ada coach. Nah, salah satunya Skolari itu kita menyediakan coach gitu. Nah, coach itu mereka bertanggung jawab untuk membimbing pada saat latihan gratis. Tapi kita juga ada yang namanya training program. Nah, itu khusus race gitu atau enggak? Enggak juga. Enggak. Karena kan tergantung goalsnya masing-masing gitu ya. Kebutuhan larinya ya. Ya, sekarang sih kebanyakan memang yang ikut training program itu kalau mereka mau ikut race. Jadi mereka latihan intensif. Nah, untuk yang training program ini seminggu bisa sampai 2 kali tuh tatap mukanya, gitu kan. Untuk yang pelari-pelari baru, ya kayak saya juga gitu ya, baru belajar. Kalau saya itu ngelihatnya harus tetap ada session tatap muka dengan pelatih. Jadi sekarang ada juga nih coach-coach yang ngasih training virtual atau online. Jadi maksudnya dia cuma ngasih PR, nanti setoran lewat Strava atau lewat laporan Garmin, Suunto, pokoknya yang seperti itu gitu kan ya, tanpa ada tatap muka. Nah, menurut saya kalau untuk yang seperti itu levelnya, ini ya mungkin yang udah 5 atau 10 tahun berlari lah, jadi dia udah tahu bener tekniknya seperti apa, secara ilmunya seperti apa gitu formnya dan itu formnya harus sudah bagus gitu kan ya, baru dia bisa dapat coach yang seperti itu gitu kalau menurut saya. Tapi untuk yang baru belajar ya, apalagi misalnya baru setahun 2 tahun berlari gitu ya, lebih baik cari coach yang ada tatap mukanya, karena ada masa-masanya yang kita harus benar-benar dibimbing nih, ngebenerin formnya seperti apa, strength-nya yang kayak gimana, yang pas dan lain sebagainya. Apalagi gitu. Baru mulai ya, Bu. Betul. Jadi kalau menurut aku sih pilihlah komunitas yang sesuai gitu ya. Jangan pernah maksain. Jadi kalau misalnya nih kita masuk satu komunitas karena ini lagi hits gitu kan ya. Tapi begitu masuk kok coachnya ngajarinnya aneh begini sih gitu. Atau enggak kok orang-orangnya pada jutek-jutek gitu. Ya udah jangan situ. Sekarang banyak banget kok
komunitas gitu ya, yang dari kantor-kantor gitu kan, ataupun yang terbentuk dengan sendirinya ada di GBK atau mungkin di lingkungan rumah gitu kan, itu sekarang banyak banget gitu. Hampir tiap kota aja sekarang ada ya, Bu? Oh, jangankan kota, di Jakarta aja ada. Di Pik lah, di Bintaro lah, ya kan, Bekasi Tangerang, lah, Bekasi, Bogor, Ciputat gitu. Banyak. Jadi pilih aja yang sesuai. Tapi tadi bukan sempat mention vibe ya. Itu sih yang saya bener-bener rasain, karena kalau ya kan kadang kalau kita ngerasain vibe lari itu bakal seseru itu buat join atau even buat jalanin rame-rame. Salah satunya ya, Bu, saya happy banget kalau ikut race. Saya tuh nggak sabar buat menjelang garis finish. Karena di mendekati garis finish itu banyak banget teman-teman komunitas yang mereka itu cheering. Iya, apalagi sekolah itu paling rame tuh biasanya tuh kayak teriak-teriak, nyanyi-nyanyi, nyemangatin tuh sih, Bu. Jadi yang biasanya kan kalau udah finish kayak aduh, capek. Karena ramean akhirnya udah tuh kita gas, akhirnya finish deh gitu. Finish with fun. Betul. Ya kita juga berusaha, karena kita kan rata-rata pelari juga ya. Jadi kan kita tahu tuh feelingnya, apalagi kalau sudah sekilo atau 500 meter menjelang finish itu kan kayaknya tenaga udah habis gitu kan. Apalagi kalau misalnya yang apalagi nanjak, Bu, finishnya, Bu. Kalau misalnya yang panjang jaraknya depannya pasti udah tenaga habis duluan. Nah, gimana caranya supaya pada saat finish itu happy gitu. Jadi bukan cuman finish strong tapi finish happy juga gitu. Benar. Nah, itu sih, Bu. Salah satu bentuk support itu kayak gitu, Via. Jadi kayak cuman kita bikin karton-karton gitu. Aku menunggumu di garis finish sayang. Kayak gitu aja kan kita udah apa tuh gitu. Itu paling seneng tuh kalau tepokan tangan, Bu. Jadi kayak berasa kayak di panggung gitu. Tuk-tuk ya. Kayak ada energi yang tersalurkan gitu. Benar-benar. Itu teman-teman. Jadi join komunitas itu benar kata Bu Kiki, disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman kayak gitu. Karena apalagi tadi di sekolah kan sempat di-mention tuh karena di sana tuh sampai coachnya ada 3, ada nyesuaiin kebutuhan teman-teman tuh gitu. Nah, tadi banyak Ibu ada latihan gratis. Tadi teman-teman bisa ikut di GBK, ada yang di Bekasi. Sama Ibu belum ini, Bu, yang minggu pagi tuh. Biasanya di GBK rame tuh teman-teman sekolah lari. Itu tuh apa, Bu, kalau minggu pagi tuh? Oke. Jadi bisa dibilang kelas gratis kita lah ya. Itu tuh ada 2. Yang pertama yang di hari Kamis malam, itu biasanya untuk teori-teori latihan-latihan itu di Kamis malam. Nah, tapi hari Minggu pagi itu kita biasanya di Panin Tower di ujungnya Sudirman. Itu kita ada lari bareng. Nah, lari bareng itu karena kan biasanya memang kalau Minggu pagi itu kan long run lah ya buat para pelari gitu kan ya. Nah, itu kita bagi 2 tuh, antara yang 10 kilo dengan yang 12 kilo. Jadi tergantung tuh berapa jaraknya, muternya sampai mana. Tapi di setiap lari itu juga kita membagi dengan beberapa pacer. Jadi dari sekolah lari juga disediakan pacer-pacer, di mana pacer itu juga akan nemenin kita sepanjang lari itu. Pacer itu maksudnya adalah orang yang akan menandakan kecepatan kita berapa sih gitu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya tapi aku baru sekarang pertama kali nih lari gitu. Jadi kan aku masih keong gitu. Nggak apa-apa, karena ada juga nih yang sampai ke pace 930 gitu kan. Paling bawah itu kalau nggak salah pace 930. Nah, paling tinggi itu ada pace 5. Jadi mau yang long run-nya santai bisa pilih. Tapi kalau misalnya mau sambil kebut-kebutan bisa juga. Gitu. Jadi feel free mau pilih pacer yang di mana. Biasanya tuh 5, 530, terus 630, 730, 830 sama 930. Itu semua ada pacernya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya aduh aku pengen latihan lari tapi nggak ada temen. Langsung datang aja. Gitu. Namanya baru mulai nggak ada temen. Terus mau ikut tapi kok aku masih pelan. Ada teman-temannya? Ada teman-temannya. Gitu. Itu namanya Sekolari on Sunday. SOS. Itu teman-teman banyak kan. Jadi teman-teman diajarin teorinya tuh hari Kamis. Terus kalau mau rame-ramean sesuai kebutuhan teman-teman atau sesuai kecepatan teman-teman ada di Sunday morningnya kayak gitu. Banyak sih Bu, menurut saya itu banyak hal-hal positif yang mungkin bisa dinikmati atau teman-teman pelari yang mau nyoba lari itu bisa join kayak gitu, bisa nyobain
kan kalau lari sendiri atau ibaratnya lihat di internet kan kadang kita nggak paham maksudnya apa sih gitu. Tapi kan mungkin kalau teman-teman bisa join community, nanti dapat supportnya, dapat vibe-nya, insya Allah nanti malah bisa konsisten nih larinya. Bu, mau sedikit tanya nih. Kan tadi kan kalau salah satunya biar konsisten kan join komunitas. Nah, yang kedua itu tuh ikut event race. Ya. Berarti Bu udah banyak nih ikut event race di Indonesia nih kayaknya. Ya. Udah hampir nyobain semua ya? Sudah mencicipi lah gitu. Kota-kota gede udah hampir semua berarti ya, Bu? Berarti kalau terlepas di Berlin, kalau Berlin kan pasti yang paling apa ya, paling bikin happy gitu. Kalau di Indonesia, kota mana yang sekiranya Ibu tuh pengen ikut lagi nih kalau di kota ini gitu? Mungkin karena nggak polusi, karena apa namanya tempatnya enak kayak gitu. Tempat mana Bu kira-kira, Bu? Kalau masalah kotanya sih Bali lah ya. Bali karena ya? kan Belum sih, Bu. Karena kalau Bali itu kan sebenarnya yang seperti halnya Berlin yang memotivasi kita untuk ikut race itu adalah after race-nya gitu. Jadi kita latihan berbulan-bulan untuk ikut satu race. Nanti abis itu ngapain? Masa pulang? Ya kan jalan-jalan gitu. Jadi itu bisa jadi karena ada jalan-jalan. Nah, kalau Bali itu kan memang turismenya juga nggak pernah selesai lah ya, selalu ada sesuatu yang baru gitu kan. Jadi kalau yang menurut saya paling strong di Indonesia ini masih Bali sih gitu. Daya tariknya itu luar biasa gitu. Nah, kalau beberapa event yang lain kayak Bandung gitu kan. Bandung itu sebenarnya menarik juga dan setiap kali kita mau ikut race yang di Bandung itu war-nya juga luar biasa tuh, memperebutkan slotnya gitu kan ya. Nah cuman kemarin-kemarin tuh sempat ada komplain mengenai masalah trek. Nah rute larinya sendiri itu kan makan jalur umum ya gitu. Nah ternyata si pengguna kendaraan yang ada di jalur-jalur tersebut tuh kayaknya masih belum rela gitu. Jadi banyak banget tuh yang kemarin tuh yang tahun lalu gitu ya. Pas lagi lari tiba-tiba ada angkot, ada motor, setelah gitu. Saya kesenggol angkot Bu. Nah, setelah gitu, even udah ada marshal ataupun ada polisi yang nyetop gitu kan, kayaknya pada kesel ngelaksonin gitu. Nah, kesterilan rute itu amat sangat impact sih ke si pelarinya sendiri gitu kan ya. Soalnya kan untuk lari sendiri udah butuh effort gitu kan. Pas lagi lari diklaksonin, habis itu ada kesenggol angkot dan lain sebagainya, itu kan jadi bikin agak yang aduh nah gitu sih, itu yang mesti harus diiniin. Nah event yang lain tuh misalnya kayak di Magelang. Nah kalau di Magelang sendiri sih sebenarnya itu juga cukup menarik gitu ya, baik dari Indonesia sendiri ataupun dari luar negeri gitu kayaknya, karena kan cukup bergengsi juga gitu. Iya, benar. Cuman kalau buat saya pribadi tanjakannya ya nanjak sabar ya. Saya ditakut-takutin teman-teman. Jadi kan udah latihan strength, bisa dong ya. Pokoknya teman-teman, banyak loh di Indonesia itu event-event race. Nggak cuma di Jakarta sebenarnya Bu. Banyak di kota-kota besar, teman-teman tuh bisa coba. Ingat kemarin kan Mas Lutfi pernah sharing, teman-teman mau FOMO nggak apa-apa, asal dipersiapkan untuk ikut race-nya kayak gitu, dipersiapkan jadi jangan ujuk-ujuk lari, apalagi ambil half marathon, ambil marathon gitu. Jadi banyak sekali event-event race di Indonesia ini yang teman-teman tuh bisa coba, karena ya tadi ya Bu, view-nya enak, cheering-nya kayak gimana gitu. Tapi kalau menurut Bu Kiki, makin kesini event-event race di Indonesia tuh seperti apa Bu? Mungkin dulu Ibu kan ngerasain yang 2018, 2019, sekarang yang di Jakarta kayak gitu kayak gimana Bu? Makin steril atau kayak di Jakarta sekarang event-event yang kayak kemarin ada 2 event yang bisa maraton bisa steril tuh Bu, gitu kan lumayan ya? Iya, itu pasti biayanya juga luar biasa ya. Apalagi mereka ternyata ngambil 2 hari full steril gitu ya. Kalau menurut aku sih semakin kesini race manajemen, race organizer itu juga sudah semakin paham ya dengan apa aja sih hal-hal yang impacted kepada race tersebut gitu ya. Contohnya tadi ya kesterilan jalan, terus udah gitu manajemen marshal, manajemen pacer gitu kan. Karena kemarin sempat dengar juga tuh ada yang dianulir
nggak jadi naik podium gitu kan gara-gara Marcel apalah kayak gitu ya. Nah, selain itu yang penting harus diperhatikan oleh race management itu adalah hidrasi. Jadi, dulu di tahun 2017 atau 2016 gitu ya, ada satu race yang tadinya itu rutin diadakan di Indonesia, tapi karena satu kejadian fatal, WS-nya itu nggak setiap 2,5 atau 2 km. Oh, WS itu berarti ini ya Bu, teman-teman, WS itu water station. Jadi kalau teman-teman lari nanti ada dari pihak panitianya itu nyediain minum tuh. Itu per berapa Bu? Itu harusnya itu kan antara 2 sampai 2,5 km. Ada meja water station dan di situ juga ada makanan ya. Makanan itu apakah gel, apakah buah gitu kan, segala macam yang bisa mengembalikan performance atau energi pelari gitu kan. Nah, di race yang tahun 2016 atau 2017 itu kejadiannya si water station itu nggak setiap 2,5 km. Dan baru berapa jam itu airnya habis. Padahal masih lari banyak. Hidrasi itu kan faktor yang amat sangat penting ya buat pelari ya. Even kalau kita latihan aja bukan race, itu kan kita wajib bawa nih. Kita wajib bawa botol minum, flash atau apa gitu ya. Pokoknya kita harus menghidrasi tubuh kita, jangan sampai dehidrasi gitu. Nah, di race yang itu amat sangat jarang, amat sangat langka si minuman itu sendiri, sampai karena waktu itu penyelenggaraannya di lewat komplek perumahan juga, itu katanya banyak pelari yang minta sama warga gitu. minta minum gitu kan ya. Terus ada yang ngasih, tapi ada cuman 2 botol, Terus mereka tuh sampai sharing 1 botol itu rame-rame dan lain sebagainya gitu kan ya. Nah, salah satu korban yang aku tahu karena ini temennya itu dia dehidrasi parah, terus begitu dilariin ke rumah sakit ternyata udah kayak stroke gitu ya, dan sampai sekarang otaknya nggak berfungsi. Jadi benar-benar yang karena nggak ada aliran oksigen ke otak gitu kan ya, udah semenjak itu nggak bisa ini lagi gitu, nggak bisa kembali lagi, nggak bisa pulih lagi gitu. Nah, setelah itu si race tersebut di-ban di Indonesia, terus sekarang paling deket itu nyelenggarainnya di KL kalau nggak salah. Gitu. Semoga hal-hal seperti itu nggak keulang. Ya, betul. Nah, tapi menurut aku kita sebagai pelari juga harus menambah wawasan terhadap apa aja sih yang mesti kita siapin menjelang race gitu kan ya. Ya seperti dari Vian bilang, jangan cuman karena FOMO, ada race ini ikut Kak, ayo deh, war dapat, tapi habis itu betul gitu. Yang penting dapat slotnya, yang penting nanti bisa foto-foto gitu kan di race tersebut gitu, tanpa kita diingetin di kalender H-3 baru 3 hari lagi saya race. Nah, sampai ada yang lupa loh, yang lupa bahwa ternyata aku ikutan ini ya, saking FOMO-nya setiap ini ikut gitu kan ya. Nah, tapi yang paling terpenting adalah ya itu apa yang harus dipersiapkan sebelum race-nya itu tadi gitu kan. Benar-benar siapin diri kita, baik mental ataupun fisik gitu. Ya kita mau race berapa kilo sih, itu yang mesti disiapin gitu, karena beda loh latihan untuk maraton 42 kilo sama yang 5 kilo. Nah, goalsnya sendiri juga apa gitu. Apakah kita ikut race ini hanya sekedar long run aja gitu kan ya? Ya udah yang penting gue sambil latihan deh. Ada kan yang kayak gitu. Jadi happy aja larinya, atau gue mau ngejar personal best. Jadi personal best itu mungkin rekor pribadi. Yang sebelumnya saya lari 5 kilo itu 40 menit. Saya mau dong di bawah itu. Nah, ini kan latihannya juga latihannya beda gitu kan. Jadi itu yang mesti benar-benar disiapin. Jadi yang pasti yang pertama adalah latihan. Latihan fisik dan juga mental gitu ya. Karena ada yang bilang nih kalau sudah sampai ke level half marathon 21 kilo, ada yang full marathon 42 kilo. Ini ada momen-momen di mana kita harus benar-benar bisa manage mental gitu kan. Karena di kilometer-kilometer tertentu itu pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan, ngapain gue ikutan ini ya gitu. Ini gue kerasukan apa gitu kok waktu itu daftar. Terus sampai yang meragukan diri sendiri. Aduh, ini kayaknya berat banget, gue kayaknya nggak akan bisa finishnya. Mental itu juga harus dilatih juga kan. Makanya latihan long run tiap minggu betul. Bener. Nah,
selain itu juga fisik itu yang pertama melatih badan kita ya melalui tadi tuh long run, latihan strength gitu kan ya. Kalau bisa, ya betul. Tapi kalau bisa kita punya coach nih yang benar bisa mengadvise apa bentuk latihannya gitu kan ya, terus bagaimana menentukan pola latihan atau menu lah ya, kita kenalnya dengan menu setiap hari latihannya seperti apa. Betul, PR itu. Karena jangan dipikir bahwa pokoknya kalau aku mau race 10 kilo, ya udah tiap hari aku lari 10 kilo aja. Dengan begitu nanti pada saat race aku pasti akan terbiasa, akan bisa gitu. Nggak kayak gitu juga konsepnya gitu kan ya. Nah selain itu benar tadi nutrisi. Nutrisi itu harus dibangun dalam tubuh. Jadi ada nih yang namanya misalnya contohnya nih, ada yang namanya salt stick. Itu kalau buat para pelari kan menghindari kram. Nah padahal yang terbaik itu salt stick itu nggak dikonsumsi pada saat race. Sebelum ya. Sebelum, dan kalau bisa 3 hari sebelumnya kita udah reguler tuh. Makan si salt stick buat apa? Buat nabung garam. Supaya apa? Supaya nggak kram pada saat nanti race. Apalagi kalau race-nya panjang. Betul. Nah ya kayak gitu-gitu harus ditambah pengetahuannya. Terus yang penting lagi adalah hidrasi. Ini sempat kejadian juga sama salah satu teman. Dia termasuk pelari cepat gitu kan ya. Dan mungkin dalam pikirannya dia cuman sekian kilo bisa lah gitu ya. Ternyata di hari-hari sebelum race itu tuh dia nggak minum cukup banyak. Padahal kan sebenarnya kita harus nabung air juga ya, selain nabung garam, nabung air gitu kan ya. Bener. Nah di hari H ini padahal ya nggak panjang-panjang banget, cuma 12 kilo. Di kilometer 10 itu dia udah kayak ngawang-ngawang, terus sekian meter menjelang finish kolaps. Langsung dimasukin ke UGD. Di UGD itu kan dia di kateter juga gitu kan ya. Air kencingnya itu udah kayak teh botol. Jadi dehidrasi parah. Nah, dehidrasi itu padahal katanya tuh sepanjang WS tuh dia minum. Sepanjang WS dia minum. Karena nggak mempersiapin. Ternyata dari yang hari-hari sebelumnya itu dia nggak minum cukup banyak karena kan dia latihan juga kan untuk menjelang si race itu gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu yang harus diketahui, dipersiapkan dari sebelum-sebelumnya. Juga jangan lupa ada yang namanya carbo loading. Nah, sebelum race itu kan biasanya banyak tuh yang bilang sehari sebelumnya, ini karena besok race kita carbo loading. Terus fotonya itu di sana tuh nasi padang. Apa Bu? Kalau carbo loading itu sebenarnya idealnya kayak apa sih? Jadi sebenarnya intinya carbo loading itu kan kita menabung karbohidrat supaya pada saat race itu kita punya cukup tenaga. Nah, sebisa mungkin pada saat kita carbo loading itu jangan terlalu banyak teman-teman yang banyak dalam tanda kutip sampah gitu supaya apa? Supaya mencernanya tubuh juga gampang. Jadi misalnya nih aku nggak terlalu suka pisang gitu kan, karena kan salah satu karbohidrat yang terbaik untuk pelari itu kan pisang gitu kan ya. Aku nggak terlalu suka pisang, senangnya nasi. Ya udah nggak apa-apa, nasi aja gitu. Banyakin lah makan nasi dalam hari-hari sebelum race itu gitu. Jadi bukan cuma sehari sebelum, misalnya 3 hari sebelum, udah makan nasi aja, banyakin, jangan di skip. Terus ada lagi tuh yang ini pola pikirnya ada salah tuh, supaya aku ringan nanti pada saat race, aku nggak usah makan banyak-banyak, hindari nasi lah, jangan. Apalagi kalau misalnya berapa hari sebelum makannya banyakin sayur, banyakin buah gitu ya. Nggak ada karbohidrat ya? Iya, insya Allah pada saat race mules tengah jalan. Kebayang kan kalau lagi lari tiba-tiba mules, nah bagaimana coba? Ya kayak gitu tuh harus benar-benar disiapin tuh. Jadi jangan sampai pada saat race-nya ya mengalami hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan ya. Nih teman-teman, banyak kan informasinya terkait gimana sih kita terkait lari gitu kan. Apalagi tadi tuh banyak banget loh informasi kalau teman-teman mau race apa aja sih yang harus disiapin. Tadi istilahnya banyak banget kan. Ada carbo loading, ada apa namanya salt stick kayak gitu. Pokoknya itu teman-teman bisa tuh dapat pemahaman-pemahaman atau knowledge seperti ini tuh bisa dengan tadi ikut coach atau join komunitas. Jadi nanti teman-teman tuh adalah teman seperjuangan yang nanti ikut event race-nya juga, jadi bakal sharing kayak gitu. Saya juga itu Bu ikut race itu karena sama teman-teman. Dari teman-teman ngajak ke sekolah lari, ikut latihan yang Kamis malam, akhirnya ya
sampai sekarang kayak gitu. Jadi terima kasih Bu Kiki. Nah, Jadi teman-teman banyak banget informasi yang udah sharing dari Bu Kiki kayak gitu. Nah, sebelum itu saya mau nginformasiin ke teman-teman kalau teman-teman bisa join acara dari BPK Hajran, di mana di acara ini nanti teman-teman tuh daftar nih, tapi nanti dapat cashback berupa tabungan haji gitu. Jadi lumayan Bu tabungan hajinya. Jadi teman-teman, saya niat semangatin buat lari, tapi juga nanti habis lari jadi semangat buat nabung buat berangkat ke Tanah Suci kayak gitu. Nanti informasinya bisa dilihat di sini atau buka di website bpkhajran.com kayak gitu. Bu, terima kasih sharing-sharingnya. sama-sama, Via. Even saya juga di sini juga dapat banyak informasi dari Bu Kiki. Jadi nanti bisa diterapkan ketika saya latihan kayak gitu atau Ketika menjelang saya race. Iya. Tanggal berapa race-nya nanti? Tanggal 1 Desember, sebulan lagi, Bu. Aduh. Jadi udah harus Luar benar-benar udah diingetin tanjakan tapi masalahnya jadi agak gimana gitu. Jadi teman-teman itu nanti kita bisa ketemu lagi di Muamalah Talk lainnya. Kita akan bahas lagi semua hal-hal positif yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari, nggak cuma masalah larian. Oke? Itu dari saya dan Bu Kiki. Terima kasih Bu Kiki atas kedatangannya. Terima kasih semuanya. Teman-teman pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Kak, apa Bu itu yang sampai nggak ada water station? Oh pantas, Ibu mas mention KL. Di perumahan mana?